Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil praktikum ketiga yang berjudul Protein dan Asam Amino. Praktikum ini dikoordinatori oleh Pak Hadi Kurniawan serta Pak Isha Yudi. Anggota dari kelompok 5 yaitu yang pertama ada Dinda Mawarestari, yang kedua Bella Christine, yang ketiga Ferdi Ardianto, yang keempat Natalia Kristi, yang kelima Mela Nabila, yang keenam Lydia Hafiza Putri, dan yang terakhir yaitu Salsa Nabila Aulia. Kelompok 5 ini diasisten dosani oleh Adelita Ahyanuri. Saya, Lydia Hafiza Putri, akan menjelaskan tentang latar belakang praktikum, tujuan praktikum, definisi, serta struktur dari protein. Segala sesuatu dilakukan pasti mempunyai latar belakang. Begitu pula praktikum kali ini. Latar belakang praktikum kali ini yaitu kesadaran akan pentingnya kualitas hidup menuntut masyarakat untuk cenderung mencari produk-produk pangan alami demi menjaga kesehatan. Protein merupakan komponen penting dalam tubuh makhluk hidup. Protein adalah makromolekul polimer yang terbuat dari bahan penyusun asam amino yang tersusun secara linier dan terhubung satu sama lain oleh ikatan peptida. Fungsi protein lebih diutamakan untuk sintesis protein-protein baru sesuai kebutuhan tubuh. Asam amino adalah senyawa organik yang mengandung gugus amino atau NH2, sebuah gugus asam karboksilat, dan gugus lainnya. Terutama dari kelompok 20 senyawa yang memiliki rumus dasar NH2CHR-COOH. Asam amino termasuk golongan senyawa yang paling banyak dipelajari karena fungsinya sangat penting dalam organisme, yaitu sebagai penyusun protein oleh ikatan peptida. Asam amino merupakan komponen utama penyusun protein yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Praktikum ini penting dilakukan untuk mengetahui reaksi-reaksi yang digunakan dalam identifikasi asam amino dan protein dengan menggunakan reaksi-reaksi tertentu. Hubungan protein dalam bidang farmasi yaitu seperti penggunaan albumin bagi orang yang kekurangan protein serta sebagai penetralisir untuk keracunan logam berat. Protein juga terkandung dalam obat seperti tablet Bicom C dan albumin injeksi. Selanjutnya yaitu tujuan praktikum. Segala sesuatu dilakukan pasti memiliki tujuan, begitu pula praktikum kali ini. Tujuan praktikum kali ini yaitu, yang pertama, mahasiswa dapat melakukan isolasi kasein dari sampel susu. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan uji identifikasi asam-asam amino dan protein dengan macam uji sederhana. Dan yang terakhir yaitu, mahasiswa menguasai pengaruh fisik terhadap protein, misalnya pengaruh pH. Nah, sebelum kita melakukan praktikum tentang protein dan asam amino ini, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu protein dan asam amino. Pertama, protein adalah makromolekul polipeptida yang tersusun dari sejumlah L-asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Suatu molekul protein disusun oleh sejumlah asam amino dengan susunan tertentu dan bersifat turunan. Asam amino terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Unsur nitrogen adalah unsur utama protein sebanyak 16% dari berat protein. Molekul protein juga mengandung fosfor, belerang, dan jenis protein yang mengandung unsur logam seperti tembaga dan besi. Protein bersifat larut dalam air, dapat mengendap dalam asam mineral pekat seperti HCl, H2SO4, dan HNO3. Protein memiliki muatan polaritas yang tinggi, tetapi pada pH netral, protein tidak bermuatan. Selain itu, protein dapat mengalami denaturasi pada suhu 50-60 derajat Celcius dan 10-15 derajat Celcius. Proses denaturasi tidak merusak ikatan peptida pada struktur primer, tetapi mengubah bentuk lipatannya. Seperti yang kita ketahui, protein tersusun dari beberapa asam amino. Lalu, apa itu asam amino? Asam amino merupakan komponen utama penyusun protein yang dibagi dalam dua kelompok, yaitu asam amino esensial dan non-esensial.
Asam amino esensial tidak dapat diproduksi dalam tubuh, sehingga harus ditambahkan dalam bentuk makanan. Asam amino non-esensial hanya berlaku bagi organisme heterotrof. Ada 8 asam amino esensial yang harus dipenuhi dari diet sehari-hari, yaitu isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptopan, dan valina. Asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh manusia dengan bahan baku asam amino lainnya. Asam amino non-esensial dapat diproduksi dalam tubuh, contohnya asparagin, asam aspartat, asam glutamin, dan prolin. Nah, satu di antara produk protein yang sering kita temui adalah susu. Di dalam susu mengandung kasein. Kasein merupakan golongan protein yang terdapat dalam susu. Kasein berasal dari kata lain yaitu caseus yang artinya keju. Kasein adalah nama golongan protein fosfoprotein. Protein paling sering ditemukan di dalam mamalia. Sekitar 80% protein susu adalah kasein, dan sekitar 80-85% adalah protein dalam ASI. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian protein, kita juga harus mengetahui struktur protein. Protein memiliki struktur 3 dimensi yang dapat dijelaskan dengan mempelajari tingkat organisasinya, yaitu yang pertama, struktur primer. Struktur primer merupakan jumlah, jenis, serta urutan asam amino yang membentuk rantai polipeptida. Susunan tersebut merupakan rangkaian unik asam amino dengan gugus R, yaitu rantai samping pada polipeptidanya berada pada posisi trans, dengan gugus R yang ada di sebelahnya, yaitu yang berdekatan. Struktur primer menentukan sifat dasar berbagai macam protein. Yang kedua yaitu ada struktur sekunder, yaitu struktur yang berikatan kovalen dan berikatan hidrogen dari polipeptida dalam molekul protein. Struktur sekunder protein dapat berbentuk spiral atau alpha helix atau lembaran berlipat yaitu zigzag. Struktur protein terdiri atas 2-5 struktur lembaran beta terlipat yang paralel atau antiparalel. Struktur ketiga yaitu struktur tersier. Struktur tersier terbentuk karena terjadi pelipatan rantai polipeptida sehingga membentuk protein globular. Struktur tersier mengandung struktur sekunder yang berupa helix dan lembaran berlipat. Struktur alpha helix banyak terdapat dalam struktur helix hemoglobin dan struktur mioglobin yang menyusun sekitar 75% struktur tersier kedua protein tersebut. Dan yang terakhir ada struktur kuartener, yaitu protein dibentuk oleh 2 atau lebih rantai polipeptida yang saling dihubungkan oleh ikatan elektrostatik dan ikatan hidrogen. Polipeptida yang membangun struktur kuartener dapat sama atau berbeda. Protein dengan struktur kuartener disebut protein oligomer, dan bagian oligomer disebut protomer. Perkenalkan, saya Natalie Christy. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan peran protein, struktur asam amino, dan isolasi kasein dan susu. Yang pertama ada peran protein. Peran protein ada banyak, pada utamanya ada 4. Yang pertama sebagai zat pembangun atau zat pembangun, pengatur, dan bahan bakar. Yang kedua berfungsi sebagai biokatalis. Ini biasanya yang kita tahu adalah enzim. Enzim juga merupakan suatu protein. Yang ketiga, sebagai pengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Hemoglobin dalam sel darah merah itu juga merupakan suatu protein. Yang keempat ada berperan dalam melawan bakteri, contohnya antigen, serta dapat berfungsi sebagai hormon, misalnya insulin oleh kelenjar pankreas. Struktur asam amino. Struktur asam amino secara umum adalah suatu atom C yang mengikat 4 gugus, yaitu 4 gugus amina, gugus karboksil, atom hidrogen, dan 1 gugus lainnya.
seperti yang di bawah bisa dilihat, itu adalah struktur dari asam amino. Asam amino terdiri dari 20 asam amino pada umumnya, yaitu ada alanin, agrinin, asparagin, asam aspartat, sistein, asam glutamat, glutamin, glisin, prolin, serin, tirosin, histinidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, terionin, triptofan, dan valin. Asam amino dapat dibedakan menjadi polar, non-polar, bermuatan negatif, bermuatan positif, dan juga dibedakan dengan gugusnya, yang itu ada gugus aromatik dan berikatan dengan atom atau unsur sulfur. Untuk asam amino non-polar itu ada glisin, alanin, valin, leusin, isoleusin, dan prolin. Asam amino non-polar ini adalah suatu asam amino yang memiliki rantai alifatik. Selanjutnya ada asam amino polar. Asam amino polar ini bersifat netral atau tidak bermuatan. Ada serin, terionin, sistein, metionin, asparagin, dan glutamin. Selanjutnya ada asam amino bermuatan positif, ada lisin, agranin, dan histinidin. Untuk asam amino bermuatan negatif ada asam aspartat dan asam glutamat. Untuk yang asam amino dengan gugus aromatik atau gugus benzen, ada fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Juga ada asam amino yang berikatan dengan unsur sulfur, yaitu ada 2, metionin dan sistein. Penggolongan asam amino dibagi lagi dari segi pembentukannya. Ada asam amino esensial dan non esensial. Asam amino esensial yaitu tidak dapat dibentuk oleh tubuh, sedangkan non esensial dapat dibentuk atau disintesis oleh tubuh. Contohnya ada yang non esensial ada alanin, asparagin, asam aspartat, sistein, asam glutamat, glutamin, glisin, prolin, serin, dan tirosin. Dan untuk yang esensial itu ada histinidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, terionin, triptofan, dan valin. Agranin ini ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa dia masuk ke dalam non esensial, dan juga ada beberapa sumber yang mengatakan dia masuk ke dalam esensial. Agranin ini bersifat semi esensial, sehingga ada beberapa sumber yang berbeda. Selanjutnya ada isolasi kasein. Kasein merupakan golongan protein yang terdapat dalam susu. Kasein berasal dari kata lain caseus, yang artinya keju. Kasein adalah nama golongan protein fosfoprotein. Protein yang paling sering diketemukan di dalam mamalia, sekitar 80% protein susu adalah kasein, dan 80-85% adalah protein dalam ASI. Penentuan kadar suatu kasein dapat dilakukan dengan proses isolasi kasein pada susu. Isolasi dan identifikasi merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui jenis mikroorganisme yang berada pada suatu substrat. Pada isolasi ini terdapat istilah titik isol elektrik. Titik isol elektrik adalah suatu nilai pH di mana protein memiliki jumlah muatan negatif yang sama dengan muatan positif. Dengan kata lain, protein bermuatan netral atau tidak bermuatan. Selanjutnya ada susu. Susu merupakan salah satu pangan ternak yang memiliki kandungan gizi yang paling tinggi, seperti protein, lemak, mineral, dan beberapa vitamin.
Susu terdiri dari 5 kategori, yaitu kasein, protein whey, protein gobo lemak susu, enzim, dan protein minor lainnya. Untuk kandungan dalam susu utamanya ada kasein dan whey. Umumnya pada kasein, susu pada kasein mencapai 80% dan protein whey 20%. Saya, Mela Nabila. Saya di sini akan menjelaskan cara kerja uji biuret, uji ninhidrin, dan uji santoproteat. Baiklah, langsung saja kita ke uji yang pertama, yaitu uji biuret. Uji biuret ini dilakukan untuk mengetahui adanya ikatan peptida pada suatu bahan. Beberapa protein yang mempunyai gugus CS, NH, CH, NH dalam molekulnya juga memberikan tes warna positif pada biuret, yaitu terjadinya perubahan warna menjadi violet atau warna ungu. Uji biuret ini ada 3 percobaan, namun yang kita lakukan pada saat praktikum hanya 2 percobaan, yaitu percobaan yang pertama dan percobaan yang kedua. Perbedaan dari masing-masing percobaan ini adalah sampel yang digunakan dan konsentrasi NaOH yang digunakan, yang dimana pada percobaan 1 sampel yang digunakan adalah 2 ml kasein 3% dan albumin 2%, dan konsentrasi NaOH-nya adalah 2 tetes NaOH 10%. Dan percobaan yang kedua itu menggunakan sampel 3 ml albumin telur 1:5 dan kasein. Dan konsentrasi NaOH yang digunakan adalah 1 ml 2,5 normalitas NaOH. Dan yang ketiga, percobaan yang ketiga itu menggunakan sampel 2 ml albumin, 2 ml air liur, 2 ml larutan pati, dan 2 ml air suling, serta konsentrasi NaOH yang digunakan adalah 2 ml. Langsung saja pada langkah kerja percobaan yang pertama adalah dimasukkan 2 ml kasein 3% ke dalam tabung reaksi dan albumin 2% ke dalam tabung reaksi yang berbeda. Kemudian ditambahkan 2 tetes NaOH 10%. NaOH ini ditambahkan bertujuan agar mencegah terjadinya endapan CuOH2. Kemudian ditambahkan 1 tetes CuSO4. CuSO4 ini ditambahkan bertujuan agar terbentuknya senyawa kompleks antara Cu2+ dan N dari molekul peptida. Fungsi dari CuSO4 ini adalah sebagai penyumbang Cu2+. Kemudian, apabila belum terjadi perubahan warna menjadi warna ungu, maka ditambahkan lagi larutan CuSO4. Kemudian, pada percobaan yang kedua juga dilakukan dengan tahapan yang sama, namun menggunakan sampel dan konsentrasi NaOH yang berbeda, yaitu disiapkan 2 tabung reaksi yang berbeda, kemudian dimasukkan 3 ml albumin 1:5 dan kasein pada masing-masing tabung reaksi. Kemudian ditambahkan 1 ml NaOH 2,5 normalitas dan 1 tetes CuSO4. Kemudian, apabila belum terjadi perubahan warna, maka ditambahkan lagi CuSO4 sampai terbentuk warna ungu, kemudian dicatat perubahan warna yang terjadi. Selanjutnya, pada percobaan yang ketiga ini menggunakan 4 sampel dan 4 tabung reaksi, yang dimana pada tabung reaksi yang pertama dimasukkan sampel 2 ml larutan albumin dan dimasukkan 2 ml NaOH dan larutan CuSO4. Pada tabung reaksi yang kedua dimasukkan 2 ml larutan air liur atau saliva dan 2 ml NaOH serta larutan CuSO4. Pada tabung reaksi yang ketiga dimasukkan 2 ml larutan pati, 2 ml NaOH dan larutan CuSO4. Dan pada tabung reaksi yang keempat dimasukkan 2 ml air suling atau aquades, 2 ml NaOH dan larutan CuSO4. Kemudian diamati perubahan warna menjadi warna lembayung. Selanjutnya, uji yang selanjutnya adalah uji ninhidrin.
Uji ninhidrin ini dilakukan untuk membuktikan adanya asam amino bebas dalam protein dengan hasil positif membentuk senyawa kompleks berwarna ungu atau biru. Namun, pada prolin dan hidroksiprolin akan menghasilkan warna kuning karena mempunyai gugus amina sekunder. Tahapan yang dilakukan adalah dimasukkan 3 ml larutan kasein ke dalam tabung reaksi. Kemudian, ditambahkan beberapa tetes larutan ninhidrin 0,1% atau sekitar 0,5 ml. Fungsi larutan ninhidrin di sini adalah sebagai oksidator yang menyebabkan dekarboksilasi oksidatif dari asam amino yang menghasilkan CO2, NH3, dan aldehid yang rantainya lebih pendek dari asam amino asalnya. Ninhidrin yang tereduksi bereaksi dengan NH3 membentuk warna biru dengan absorpsi warna maksimum pada panjang gelombang 570 nanometer. Tahapan selanjutnya yaitu dipanaskan dalam air mendidih selama 5 menit dan diperhatikan perubahan warna. Fungsi dari pemanasan di sini adalah untuk membuat protein mengalami denaturasi atau kerusakan, sehingga molekul protein yang terdiri dari banyak polipeptida dapat terputus menjadi molekul-molekul kecil yang dapat mempercepat reaksi. Pengujian ninhidrin juga dilakukan terhadap prolin dan hidroksiprolin. Uji yang selanjutnya adalah uji xanthoproteat. Uji selanjutnya adalah uji xanthoproteat. Uji xanthoproteat dilakukan untuk mengetahui protein mengandung cincin benzena seperti tirosin, triptofan, dan fenilalanin. Pada uji xanthoproteat terdapat 2 percobaan, yang dimana perbedaan dari 2 percobaan ini adalah sampel yang dilakukan. Pada percobaan 1 menggunakan 2 ml kasein atau albumin, dan pada percobaan 2 menggunakan 3 ml albumin telur dengan perbandingan 1:5 dan kasein. Tahapan pada percobaan 1 yaitu dimasukkan 2 ml kasein atau albumin ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan 1 ml HNO3 pekat. Dipanaskan hingga warna berwarna kuning. Penambahan asam sitrat atau HNO3 pekat ini menyebabkan terbentuknya endapan putih yang dapat berubah menjadi kuning ketika dipanaskan. Larutan yang berada di dalam tabung reaksi kemudian ditambahkan dengan NaOH setetes demi setetes dengan hati-hati dengan tujuan agar campuran berada dalam suasana basah. Senyawa nitro yang terbentuk dalam suasana basah akan terionisasi dan berubah warna menjadi warna jingga. Kemudian dilihat diamati dan dicatat perubahan warna yang terjadi. Dilakukan juga pada fenol sebagai pembanding. Kemudian pada percobaan 2 juga dilakukan dengan tahapan yang sama, namun menggunakan sampel yang berbeda. Yang dimana tahapannya adalah disiapkan 2 tabung reaksi, kemudian dimasukkan 3 ml albumin telur dengan perbandingan 1:5 dan kasein. Ditambahkan 1 ml HNO3 pekat, dipanaskan hingga berwarna kuning, lalu didinginkan dalam air keran dan ditetesi dengan NaOH setetes demi setetes dengan perlahan. Kemudian dicatat perubahan warna yang terjadi dan dilakukan juga pada fenol sebagai pembanding. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Bella Christine, NIM I102119155. Di sini saya akan menjelaskan langkah kerja dari uji Milon. Yang pertama, uji Milon sendiri adalah uji yang berfungsi untuk mengidentifikasi adanya gugus fenol dalam protein, ditandai dengan perubahan warna menjadi merah. Langkah kerja yang pertama adalah dimasukkan 2 ml kasein dalam tabung reaksi, yang kemudian ditambahkan pereaksi Milon, dicampurkan lalu dipanaskan hingga terbentuk warna merah. Yang ketiga, dilakukan juga pada albumin. Yang keempat, dimasukkan 2 ml fenol, ditambahkan pereaksi Milon, dan dipanaskan jika perlu. Selanjutnya adalah langkah kerja pada pengendapan dengan logam. Yang pertama, disiapkan 2 tabung reaksi dan diberi label PB asetat dan HgCl2. Yang kedua, dimasukkan larutan 3 ml larutan kasein 3% dan albumin telur dengan perbandingan 1:5. Yang ketiga, ditambahkan 5 tetes larutan HgCl2 0,2 molar atau PB asetat 0,2 molar.
dan dicatat pengamatannya. Jika terdapat endapan logam, maka hasil akhirnya akan terdapat endapan dengan warna yang sedikit keruh. Selanjutnya adalah langkah kerja pengendapan protein dengan larutan garam konsentrasi tinggi atau salting out. Yang pertama, salting out itu apa sih? Salting out adalah peristiwa ketika ditambahkan elektrolit atau garam dalam konsentrasi besar sehingga menurunkan kelarutan protein dalam larutan dan mengendap. Nah, jadi langkah yang pertama adalah dijenuhkan 5 ml larutan kasein 3% albumin telur dengan amonium sulfat. Yang kedua, ditambahkan sedikit garam amonium sulfat dalam larutan protein dan diaduk. Yang ketiga, ditambahkan amonium sulfat, diaduk lagi hingga garam tidak hangat lagi. Yang keempat, disaring dan diuji kelarutan endapan di dalam air. Dan yang terakhir atau yang kelima, diuji endapan dengan reagen Milon dan diuji filtrat dengan reagen Biuret. Namun pada praktikum kami tidak melakukan langkah kerja ini. Selanjutnya adalah langkah kerja pengaruh pH terhadap protein. Langkah kerja ini dilakukan untuk mengetahui apakah pH berpengaruh terhadap protein atau tidak. Yang pertama, disiapkan 4 tabung reaksi yang bersih dan kering. Kemudian masing-masing tabung diisi dengan, yang tabung pertama diisi dengan 9 ml larutan albumin dan 1 ml buffer asetat dengan pH 4,6 1 molaritas. Tabung yang kedua diisi dengan 9 ml larutan albumin ditambah 1 ml HCl 0,1 molar. Tabung yang ketiga 9 ml larutan albumin ditambah 1 ml NaOH 1 molar. Tabung yang keempat 9 ml larutan albumin ditambah 1 ml. Setelah itu dicatat pengamatannya, diamati pH-nya. Di sini larutan akan dicek pH-nya menggunakan kertas indikator pH. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ferdi Arianto dan saya akan menjelaskan tentang selanjutnya yaitu perhitungan. Pada perhitungan KCN yang pertama, perhitungan KCN 3%. Caranya adalah 3% diubah jadi 3/100 dikali 0,722 gram per S mili. 0,722 dapat dari hasil isolasi KCN susu. Kemudian dengan hasil perhitungan yang didapat yaitu 24,06 mili. Kemudian perhitungan yang kedua pada persen bobot dalam bentuk bobot per bobot, digunakan rumus bobot akhir dibagi bobot awal dikali 100%, yaitu 0,722 gram dibagi 8 gram. 8 gram di sini adalah bobot total dari protein susu dikali 100%. Hasil yang dapat adalah 9,025%. Kemudian untuk bobot per volume, rumus yang dipakai adalah bobot akhir dibagi volume awal dalam mili, kemudian dikali 100%. Hasilnya adalah 2,88%. Kemudian untuk slide selanjutnya, protein merupakan salah satu makromolekul polipeptida yang tersusun atas L asam amino dan dihubungkan oleh ikatan peptida. Ikatan peptida adalah ikatan yang terbentuk saat atom karbon pada gugus karboksil suatu molekul berbagi elektron dengan atom nitrogen pada gugus amino molekul lain. Asam amino terdiri dari unsur hidrogen, oksigen, dan nitrogen, di mana unsur nitrogen merupakan unsur utama protein dengan persentase 16% dari total berat protein. Selain itu, pada protein juga mengandung unsur utama lainnya seperti fosfor, belerang, dan beberapa unsur logam seperti logam tembaga dan besi. Kemudian, pada uji isolasi KCN, tujuan dari uji ini adalah untuk mendapatkan sejumlah KCN dari produk yang mengandung protein. Bahan yang digunakan yaitu susu UHT Greenfield dengan kandungan protein 8 gram. Penambahan buffer asetat bertujuan untuk mencapai pH isoelektrik, yaitu dengan nilai pH di mana sejumlah muatan negatif sama dengan muatan positif, sehingga dapat mengendapkan protein dan terpisah dari senyawa lain. Untuk uji Niederhin adalah uji yang dilakukan untuk membuktikan adanya asam amino dalam zat yang diuji. Dengan hasil positifnya itu terbentuknya kompleks berwarna biru keunguan. Pada uji Biuret, tujuan dari dilakukannya uji ini adalah untuk membuktikan adanya ikatan peptida.
Pada sinyal uji yang ditandai dengan hasil positif, perubahan warna menjadi ungu. Bahan yang digunakan pada uji ini adalah KCN 3% dan albumin. KCN dilakukan dalam 2 mili NaOH 10% dan CuSO4, dan didapatkan hasil KCN yaitu tidak berwarna menjadi ungu, yang membuktikan bahwa sampel uji tidak mengandung ikatan peptida. Penggunaan NaOH dan CuSO4 adalah untuk membuat suasana menjadi basah sehingga dihasilkan senyawa kompleks berwarna ungu. Kemudian pada albumin telur dipakai perbandingan 1:3, kemudian ditambahkan 1 mili NaOH 2,5 N dan setetes CuSO4 0,01 N, dan setelah direaksikan terjadi perubahan warna yang membuktikan bahwa albumin memiliki ikatan peptida. Kemudian untuk uji sentroproteat, tujuan dari ujinya adalah untuk membuktikan adanya nukleus benzina dalam protein dengan hasil positif yaitu endapan putih dan rautan berwarna kuning. Sampel yang digunakan yaitu albumin 2% dengan perbandingan dan albumin dengan perbandingan 1:5. Sampel akan ditambahkan setes NaOH atau NH4OH. Kemudian pada albumin 2%, hasil yang didapat adalah terbentuk 2 lapisan, di mana lapisan 1 berwarna bening putih dan lapisan 2 berwarna kuning bening. Sedangkan pada albumin dengan perbandingan 1:5, hasil yang dapat yaitu lapisan 1 terbentuk endapan berwarna kuning dan lapisan 2 terbentuk cairan jernih. Kemudian pada uji Milon, tujuan dari uji ini adalah untuk membuktikan adanya asam amino tirosin pada protein dengan hasil positif yaitu warna merah. Sampel yang diujikan yaitu albumin telur dengan perbandingan 1:5 dan KCN 3%. Sampel akan dideteksi dengan reaksi Milon. Kemudian pada albumin 1:5, hasil yang dapat adalah endapan putih yang encer setelah dipanaskan akan berubah menjadi warna merah. Hal ini membuktikan bahwa albumin 1:5 mengandung asam amino tirosin. Kemudian pada uji logam berat seperti HgCl2 dan PB asetat, tujuan dari uji adalah untuk mengendapkan protein dengan cara menaikkan pH di atas titik isoelektrik. Sampel yang digunakan yaitu albumin 1:5 yang akan ditambahkan PB asetat, dan setelah direaksikan menghasilkan endapan putih kru. Hal ini terjadi karena adanya reaksi yang membentuk garam protein yang tidak larut sehingga protein terdenaturasi, dan senyawa logam akan memutus jembatan garam dan akan berikatan dengan protein membentuk logam posianat. Sedangkan pengujian logam berat dengan HgCl2 dapat dilakukan karena keterbatasan bahan di laboratorium. Kemudian uji yang terakhir adalah uji pH. Tujuan dari uji ini adalah untuk melihat pengaruh pH terhadap protein. Sampel yang digunakan yaitu albumin telur 9 mili sebanyak 4 tabung dengan 1 tabung sebagai pembanding. Kemudian pada tabung 1 akan ditambahkan 1 mili buffer asetat 1 M. Kemudian pada tabung 2 ditambahkan 1 mili HCl 0,1 M. Kemudian pada tabung 3 ditambahkan 1 mili NaOH 0,1 M. Kemudian hasil yang dapat adalah pada tabung 1 terbentuk sedikit serat dan albumin tidak larut. Kemudian pada tabung 2 terlihat bahwa albumin menjadi keruh, dan pada tabung 3 terlihat bahwa albumin larut dan berwarna jernih. Protein memiliki titik isoelektrik di mana muatan positif dan negatif akan sama apabila ditambahkan asam atau basa, sehingga protein akan terdenaturasi membentuk gumparan dan menjadi keruh karena jembatan garam pada protein menjadi kacau. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dinda Mawar Lestari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan tiap langkah kerja. Yang pertama yaitu isolasi kasein susu. Isolasi kasein susu pada percobaan ini dilakukan untuk mengisolasi kasein pada susu. Susu yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu susu Greenfields Full Cream Milk. Susu sapi pada umumnya dilakukan untuk mendapatkan kasein dengan jumlah konsentrasi sebesar 25 gram per mili.
Tahapan yang dilakukan untuk mendapatkan kasein pada susu sapi yaitu diambil sebanyak 25 ml susu cair, kemudian dilarutkan ke dalam 25 ml Aquades di dalam gelas beker. Hal ini dilakukan untuk melarutkan susu. Kemudian, larutan susu sebanyak 50 ml yang telah didapatkan selanjutnya dipanaskan dalam penangas air atau di dalam hot plate pada suhu 40 derajat Celcius, yaitu suhu optimum susu. Apabila dipanaskan di bawah susu tersebut, maka protein tidak aktif, dan apabila di atas suhu tersebut, maka protein akan terdenaturasi. Larutan susu yang telah dipanaskan, kemudian ditambahkan buffer, asetat setetes demi setetes sambil diaduk sampai semua kasein mengendap. Kemudian didinginkan dan disaring endapannya. Terjadinya pengendapan saat penambahan buffer, asetat dikarenakan kasein yang terdapat pada larutan tersebut berada pada titik isoelektriknya, yaitu pada pH 4,6. Endapan yang didapatkan selanjutnya disaring dengan kertas saring, kemudian dicuci dengan air agar kotoran yang bersifat polar dapat dibersihkan. Endapan kemudian disuspensikan kembali dengan etanol sebanyak 30 ml agar kotoran yang bersifat non-polar dapat larut. Kemudian dicuci kembali dengan ether untuk memastikan endapan benar-benar bersih dari zat pengotor. Endapan yang telah dicuci kemudian dikeringkan dengan cara disebarkan pada gelas arloji dengan tujuan pada saat pemanasan endapan kasein tidak menumpuk dalam satu titik. Endapan kasein yang telah kering kemudian ditimbang dan didapatkan hasilnya sebesar 0,722 gram dengan kadar sebesar 2,88%. Percobaan selanjutnya yang dilakukan yaitu uji biuret. Uji biuret dilakukan untuk mengetahui adanya ikatan peptida pada suatu bahan. Beberapa protein yang mempunyai gugus CS, gugus NH, dan gugus CH dalam molekulnya juga memberikan tes warna positif pada uji biuret, yaitu terjadinya perubahan warna menjadi violet. Tahapan pertama yang dilakukan pada uji biuret ini yaitu disiapkan tabung reaksi yang bersih dan kering, kemudian dimasukkan sebanyak 2 ml larutan kasein dengan konsentrasi 3%. Pada percobaan 1, sebanyak 3 ml larutan albumin telur dengan perbandingan 1:5 yang terdapat gumpalan putih. Tahapan selanjutnya yaitu ditambahkan sebanyak 1 ml NaOH dan diaduk. Penambahan NaOH ini bertujuan agar mencegah terjadinya endapan CuOH 2 kali. Tahapan terakhir yaitu ditambahkan 1 tetes CuSO4 dengan konsentrasi 0,01 molaritas dan diaduk. Kemudian ditambahkan lagi CuSO4 sampai terjadi perubahan warna. Penambahan CuSO4 ini bertujuan agar terbentuk senyawa kompleks antara Cu2+ dan N dari molekul peptida. Fungsi CuSO4 ini adalah sebagai penyumbang ion Cu2+. Dilakukan juga untuk albumin 2% pada percobaan 1. Percobaan selanjutnya yang dilakukan yaitu uji pengendapan dengan menggunakan logam. Uji pengendapan dengan logam bertujuan untuk memperlihatkan makromolekul yang larut dalam bentuk koloid. Larutan sampel albumin dan kasein diberikan larutan Pb asetat atau HgCl membentuk endapan berwarna putih dan larutan menjadi keruh. Dihasilkan endapan karena mengalami denaturasi pada protein karena penambahan logam-logam berat pada larutan, yaitu logam Pb2+, sehingga mudah mengendap dan kemampuan mengikat ion logam di atas titik isoelektriknya. Dikarenakan pada saat pH berada di atas titik isoelektrik, maka akan bermuatan negatif sehingga mampu mengikut ion logam. Denaturasi oleh logam berat bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali lagi ke dalam wujud semula. Percobaan keempat yang dilakukan yaitu uji santoproteat. Uji santoproteat dilakukan untuk mengetahui protein mana yang mengandung cincin benzen. Pada tahapan ini ditambahkan larutan HNO3 pekat dan dihasilkan endapan putih pada sampel, kemudian dipanaskan dan berubah warna menjadi kuning. Senyawa berwarna kuning karena asam amino yang direaksikan dengan HNO3 teroksidasi. Reaksi yang terjadi adalah nitrasi, yaitu substitusi antara atom H
pada gugus benzen oleh gugus nitro. Fungsi dari pemanasan adalah untuk membuat protein mengalami denaturasi atau kerusakan, sehingga diharapkan molekul protein yang terdapat banyak polipeptida dapat terputus menjadi molekul yang lebih kecil dan mempercepat reaksi. Kemudian didinginkan pada air keran mengalir dan setelah itu ditambahkan NaOH. Fungsi penambahan NaOH adalah untuk menciptakan suasana basah sehingga terionisasi dan dapat nilai ionisasi di atas trayek pH isolistrik serta membuat warna lebih pekat. NaOH ditambahkan setelah pemanasan agar bereaksi sempurna. Apabila dilakukan sebelum pemanasan, maka tidak akan terionisasi. Percobaan selanjutnya yaitu uji Milon. Uji Milon umumnya digunakan untuk menunjukkan adanya asam amino gugus fenol. Reaksi yang digunakan merupakan larutan raksa dalam asam nitrat. Saat penambahan beberapa tetes reaksi Milon, maka sampel albumin berwarna menjadi putih dan bertekstur padat dan lama-kelamaan membentuk warna merah marun. Sedangkan pada kasein tidak terjadi perubahan warna. Maka dari itu dilakukan pemanasan sehingga terbentuk warna merah. Fungsi dari pemanasan adalah untuk membuat protein mengalami denaturasi atau kerusakan dan mempercepat reaksi. Reaksi Milon berfungsi untuk mengidentifikasi senyawa protein atau asam amino tirosin yang memiliki gugus fenol. Reaksi Milon akan bereaksi dengan sampel yang mengandung gugus aromatik, membentuk endapan putih yang ketika dipanaskan akan membentuk senyawa kompleks berwarna merah. Dan yang terakhir adalah percobaan pengaruh pH terhadap protein. Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pH rendah dan tinggi terhadap suatu protein. Langkah pertama yaitu disiapkan 4 buah tabung reaksi yang bersih dan kering. Kemudian tabung pertama diisi dengan albumin dan buffer asetat. Tabung kedua diisi dengan albumin dan HCl, tabung ketiga diisi dengan albumin dan NaOH, dan tabung terakhir diisi dengan albumin. Selanjutnya diamati perubahan yang terjadi dan dicek pH terhadap masing-masing tabung reaksi. Saya, Salsa Nabila, akan menjelaskan tentang hasil uji. Pertama, hasil uji dari isolasi kasein susu. Isolasi kasein susu sendiri bertujuan untuk mengisolasi kasein dari susu. Susu yang digunakan adalah susu cair dan susu bubuk. Hasil isolasi kasein didapatkan bobot air kasein pada susu cair 0,722 gram dan persen bobotnya sebesar 2,88%. Hasil isolasi pada susu bubuk didapatkan bobot air sebesar 0,722 gram dengan persentase bobotnya 9,025%. Rentang kadar kasein yang diperoleh dari literatur yaitu 2,1 sampai 6,4%. Artinya hasil isolasi kasein pada susu cair sesuai dengan literatur, sedangkan hasil isolasi kasein pada susu bubuk tidak sesuai dengan literatur. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, seperti serbuk kasein yang kami timbang masih belum benar-benar kering atau mengandung air. Lalu dilanjutkan. Hasil dari percobaan pengaruh pH pada protein adalah albumin dengan buffer larut tetapi terdapat sedikit serat. Untuk albumin dengan HCl larut tetapi larutan menjadi keruh. Lalu albumin dengan NaOH terlarut sempurna. Hasil kelarutan berbeda-beda karena titik isoelektrik pada albumin. Albumin mempunyai titik isoelektrik sebesar 4,7. Penambahan HCl menyebabkan pH menjadi turun tetapi tidak terlalu jauh karena HCl yang digunakan mempunyai konsentrasi yang kecil yaitu 0,1 m. Penambahan buffer asetat menunjukkan adanya serat pada larutan. Dikarenakan kelarutan pada protein menjadi berkurang, hal ini dikarenakan protein mendekati titik isoelektriknya. Penambahan NaOH menunjukkan larutan larut sempurna dikarenakan pH protein naik atau menjauhi titik isoelektriknya.
Hasil pengukuran pH menggunakan pH indikator tidak mendapatkan hasil yang cocok dengan ketentuan pembanding pada kotak pH indikator. Hal ini dikarenakan kemungkinan kertas pH indikator tidak berfungsi atau tidak dapat bekerja pada albumin. Penentuan pH dapat dilakukan dengan pH meter, tetapi tidak dilakukan karena keterbatasan waktu. Lalu dilanjutkan dengan hasil uji biuret. Uji biuret sendiri digunakan untuk mengetahui adanya ikatan peptida pada protein. Hasil positif uji biuret adalah terbentuknya warna ungu. Warna ungu yang dihasilkan pada larutan sampel dikarenakan terbentuk senyawa kompleks antara Cu2+ dan N+ dari molekul ikatan peptida. Uji biuret dilakukan sebanyak 2 kali, di mana uji biuret pertama menggunakan sampel larutan kasein 3% dan uji biuret kedua menggunakan sampel larutan albumin telur dan kasein 3% dengan perbandingan 1:5. Hasil uji biuret pertama menghasilkan perubahan warna ungu saat diteteskan CuSO4 sebanyak 40 tetes. Untuk hasil uji biuret kedua menghasilkan perubahan warna ungu saat diteteskan CuSO4 sebanyak 42 tetes. Hasil uji biuret 1 dan 2 menunjukkan hasil positif. Hal ini sesuai dengan literatur yang mengatakan kasein terdiri dari triprotein yang mengandung ikatan peptida, serta pada putih telur mengandung protein sebesar 12,8 sampai 13,4%. Lalu dilanjutkan dengan uji santoproteat. Uji santoproteat berfungsi untuk menunjukkan adanya protein yang mengandung cincin benzena atau gugus fenil. Hasil uji positif dari santoproteat adalah berubah warna menjadi kuning saat telah dipanaskan. Reaksi yang terjadi adalah nitrasi pada inti benzena yang terdapat pada molekul protein. Uji santoproteat dilakukan sebanyak 2 kali. Hasil uji santoproteat 1 memberikan hasil positif pada larutan kasein 3% dan albumin 2% dengan terbentuknya warna kuning pucat. Uji santoproteat 2 membentuk hasil positif bahwa larutan albumin mengandung gugus fenil dengan terbentuknya warna ungu. Hal ini sesuai dengan literatur yang menyatakan bahwa kasein mengandung gugus benzena dan atau mengandung tritofan, tirosin, dan fenilalamin. Dilanjutkan dengan uji Milon. Hasil dari pengujian Milon adalah positif. Hasil dari pengujian Milon adalah positif. Hal ini dikarenakan hasil menunjukkan adanya endapan merah pada percobaan kasein maupun albumin. Hal ini juga menandakan bahwa albumin dan kasein memiliki gugus fenol. Percobaan ini juga sesuai dengan percobaan Mauraya dan kawan-kawan yang membuktikan bahwa albumin telur dan kasein positif pada percobaan Milon. Lalu ada uji pengendapan logam. Hasil pengujian pengendapan logam pada percobaan ini adalah positif. Hal ini ditunjukkan dengan terbentuknya endapan putih. Endapan pada protein dapat terbentuk karena protein bersifat negatif dan logam bersifat atau bermuatan positif. Dari laporan yang telah kami kerjakan berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan, pertama, hasil isolasi kasein susu didapatkan bobot kasein sebesar 0,722 gram dan persentase bobotnya sebesar 9,025%, serta persen bobotnya sebesar 2,9%. Untuk uji identifikasi asam amino dan protein dihasilkan pada uji biuret kasein 3% dan larutan albumin telur dengan perbandingan 1:5 memiliki ikatan peptida. Untuk hasil uji santoproteat didapatkan kasein 3% dan larutan albumin dengan perbandingan 1:5 memiliki asam amino dengan struktur aromatik. Lalu hasil uji Milon didapat kasein 3% dan larutan albumin memiliki gugus hidroksifenil dan mengandung tirosin. Lalu untuk hasil pengendapan protein dengan logam didapatkan hasil positif dengan terbentuknya endapan putih sekaligus membuktikan bahwa sifat Dwyer pada protein benar. Untuk hasil uji pengaruh pH terhadap protein didapatkan buffer asetat larut dengan serat dan HCl larut dengan keruh serta NaOH larut dengan sempurna, sehingga membuktikan pH dapat mempengaruhi protein. Dan dapat disimpulkan semua hasil yang didapat sesuai dengan literatur. Untuk
Saran yang dapat diberikan setelah dilakukannya praktikum ini adalah sebaiknya digunakan pH meter untuk mengukur keasaman larutan uji dan protein, karena pH meter dapat mengukur keasaman larutan dengan lebih teliti dan akurat. Yang kedua, sebaiknya waktu pengeringan hasil isolasi kasein bubuk lebih lama, agar saat penimbangan tidak ada kandungan air yang tersisa dan ikut ditimbang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.